Yohanes 15 ayat yang keempat sampai dengan 5. Saya akan bacakan buat kita ya. Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam hati. Yohanes 15 ayat yang keempat sampai dengan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang satu kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa bagian nanti yang kita akan baca, tapi secara tema besar kita akan membahas tentang identitas hidup orang percaya yang Tuhan kehendaki untuk kita hidupi. Saudara, kalau saudara punya karyawan atau saudara punya orang-orang yang membantu pekerjaan saudara, maka saudara akan mensupport segala kebutuhannya, mensupport segala apa yang dia perlukan apabila itu berhubungan dengan aktualisasi untuk pekerjaan dan juga apapun yang dia lakukan untuk kebutuhan daripada pekerjaan itu sendiri yang adalah milik saudara. Demikian juga Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan hanya mendanai, ya, tanda kutip ya. Tuhan hanya mendanai, Tuhan hanya melawat, Tuhan hanya menyatakan berkat, Tuhan hanya memberikan sebuah kemuliaan yang besar bagi proyek-proyeknya Tuhan, bagi proyek-proyeknya Tuhan. Saudara, kalau saudara punya karyawan dan kemudian dia punya proyek sendiri di tengah-tengah proyek yang sedang dia kerjakan sama dengan saudara, maka saudara pasti akan ada kemarahan di sana. Kenapa? Karena dia berarti dia tidak bekerja dengan baik. Dia lalai, gitu ya. Dia ada di perusahaan kita, tapi kemudian yang dia kerjakan ternyata, oh, ternyata dia ngerjain kerjaannya sendiri. Ya, dia kemudian setiap ditanya mana hasil pekerjaannya, oh ini itu, selalu banyak alasan. Ya, gaji buta. Ya, jadi apakah kita mau terus mempekerjakan dia, atau apakah kita mau terus mensupport kebutuhan dia di dalam pekerjaan? Saya butuh ini, saya butuh laptop supaya saya bisa kerja maksimal. Saya butuh ini, saya butuh SSD, saya butuh device ini, itu segala macam supaya saya bisa bekerja maksimal. Saya butuh ikut kelas, saya butuh dana ini, itu, dan lain sebagainya supaya saya bisa maksimal bekerja. Apakah kita mau mensupport hal seperti itu apabila ternyata karyawan yang bekerja dengan kita, kita dapati tidak bekerja untuk kita kok. Dia ada di company kita, tapi sebenarnya dia bekerja untuk dirinya sendiri, untuk tujuannya sendiri, gitu deh. Saya punya beberapa klien yang adalah brand ya, itu baru saja 1 bulan lalu dia chat sama saya ngomong, gitu ya. Karyawan ini diberhentikan. Kenapa diberhentikan? Gitu saya tanya. Kemudian dia sampaikan, iya, ternyata selama ini dia suka eh, suka ngambilin kontak-kontaknya customer gitu ya. Jadi mereka ini punya bisnis usahanya itu dalam hal ini ya, titar. Titar itu pengobatan ini ya, kayak kretek-kretek gitu tapi Chinese punya ya, titar dari Malaysia. Nah, kemudian ternyata dia setelah menangani dia suka minta kontak-kontaknya. Dan kemudian nanti biasanya ada 2 sampai dengan 3 kali penanganan sampai sembuh, begitu ya. Jadi pertama kali orang datang, kemudian nanti ada 2 sampai 3 kali penanganan sembuh, gitu ya, yang mereka lakukan penanganan mereka. Nah, ini dia masalahnya. Yang kedua dan ketiga biasanya tidak dirujukkan kembali ke ini ya, ke tempat tersebut gitu, tapi dilayani di rumah, tanpa seizin daripada pemilik bisnis ataupun juga usaha tersebut. Uangnya masuk kemana? Masuk ke kantong pribadi. Dan ketahuan. Sudah beberapa kali ketahuan, tahun lalu sudah sempat ketahuan, diberi kesempatan untuk berubah. Tapi kemudian ternyata beberapa waktu ini melakukan hal yang sama. Sampai pada akhirnya dipecat. Padahal ini orang adalah orang yang bertalenta, ya, orang yang bertalenta, dia salah satu daripada orang yang sangat diandalkan di situ,
ya. Jadi ada dua orang yang paling diandalkan di situ, dan dia ini adalah salah satunya, master yang paling diandalkan di situ. Nah, dia sangat bertalenta, dia diandalkan di tempat itu, tapi dia melakukan hal tersebut. Akhirnya mau nggak perusahaan, company-nya mensupport dia terus-terusan? Nggak mau dong. Karena dia bukan melakukan tugas, bukan melakukan tanggung jawab dari apa yang company miliki. Dia mengejar apa kemauannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, Tuhan ini highlight bagian ini Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan hanya mendanai proyek miliknya di dalam kehidupan kita. Kalau saudara punya kehidupan itu bukan proyek-proyeknya Tuhan, kalau saudara mengerjakan dalam kehidupan saudara bukanlah proyek-proyeknya Tuhan, Tuhan tidak akan danai. Tuhan tidak akan danai. Tuhan hanya mendanai, memberkati, mensupport, ya, menyediakan kelimpahan ketika Bapak Ibu Saudara hidup dalam proyeknya Tuhan, mengerjakan proyeknya Tuhan, bukan proyek pribadi. Ada banyak orang merasa sudah ada dalam proyeknya Tuhan, tapi sebenarnya bukan di proyeknya Tuhan. Allah lah yang menguji hati. Dalam kitab Mazmur berkata demikian. Taruhlah hati kita di hadapan Allah. Ujilah aku Tuhan, apakah aku mengerjakan proyekmu. Karena banyak kali didapati setiap kita ternyata mengerjakan proyek-proyek kita sendiri. Meskipun kita ada dalam sebuah, oh saya ini melayani Tuhan kok, saya untuk melakukan ini untuk Tuhan kok. Tapi sebenarnya apa yang ada dalam lubuk hati kita paling dalam? Bukan itu. Bukan itu. Siapa yang mengetahui ini? Tuhan dan kita pribadi. Ya, bahkan sometimes kita nggak ngerasa kita melakukan itu. Maka mintalah Tuhan, selidikilah hatiku. Ya, apakah aku benar-benar mengasihimu? Apakah aku benar-benar mengerjakan proyeknya Tuhan? Seperti saudara hanya mendanai, mensupport karyawan saudara kalau dia mengerjakan tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan yang saudara berikan, demikianlah Allah. Dia hanya mendanai proyek-proyeknya Allah. Dia tidak akan mendanai proyek-proyeknya saudara. Dia tidak akan mendanai setiap keinginan-keinginan saudara yang bertentangan, apalagi. Bahkan kadang itu baik sekalipun kalau bukan panggilan Allah, Tuhan Allah tidak akan mendanai. Tidak ada panggilan Allah yang tidak baik, tapi tidak semua kita hidup dalam panggilan yang sama. Ya, tidak semua kita hidup dalam panggilan yang sama. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita kemudian hanya mau mengerjakan kemauan kita di dalam proyeknya Tuhan, Tuhan tidak akan danai. Ya, Tuhan tidak akan danai. Jadi apakah kita sudah bekerja dalam proyek yang Tuhan sedang kerjakan bagi kehidupan kita, bagi masyarakat banyak, bagi orang-orang di dunia ini? Sudahkah kita melakukannya? Maka penting Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh hidup dalam identitas orang percaya yang Allah kehendaki. Hiduplah dalam identitas itu. Hidup di dalam identitas yang pertama apa? Kita baca di dalam kitab Matius tadi, yaitu berada di dalam Yesus. Ini identitas orang percaya yang pertama. Berada di dalam Yesus, terhubung, tinggal di dalam Dia. Bukan cuma sekedar melekat. Kalau melekat itu kayak perangko, dikasih panas sedikit bisa lepas, ya. Perangko itu ngelepasinnya pakai ini kan, uap panas begitu. Kalau sekarang ada hair dryer, saya nggak pernah coba pakai hair dryer, cuman mungkin bisa gitu. Pada intinya perangko dilepaskan, dipanaskan gitu ya, diuapin panas. Ya, kalau cuma melekat doang, itu bisa tempel pasang. Yang Tuhan mau setiap kita berada di dalam, tinggal di sana, tinggal tetap, menjadikan itu rumah. Nah itu, dalam bahasa aslinya ya, dalam bahasa aslinya itu, tinggal itu, menjadikan Yesus itu rumah bagi Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma sekedar melekat. Melekat itu ada di luar, ya. Tapi kalau saudara tinggal, saudara ada di dalam, dan semua irasan-irasan yang ada di sana, saudara terhubung secara dalam di sana. Tidak bisa dilepaskan. Itu terhubung, Bapak Ibu Saudara. Identitas orang percaya yang pertama harus dihidupi adalah tinggal dulu di dalam Yesus. Jangan merasa bahwa sudah ada di dalam Yesus, tapi ternyata pada faktanya belum. Kalau masih ada banyak kekhawatiran akan hidup saudara, saudara belum tinggal dalam Yesus. Kalau saudara masih banyak kekhawatiran yang kemudian mengintimidasi, membuat takut akan segala sesuatu, saudara ini takut, itu takut, ini takut, ini takut, ini takut, segala. Saudara belum ada di dalam Yesus. Bukan berarti orang percaya tidak bisa mengalami ketakutan, bisa. Tapi saudara terus mengalami ketakutan.
Ini takut, itu takut, ini takut, melangkah takut salah, mundur takut salah, melakukan bisnis ini takut salah. Untuk ada opportunity yang Tuhan buka, Tuhan berikan sesuatu di tangan kita, Tuhan berikan sesuatu kesempatan untuk kita melakukan bisnis di tangan kita. Kemudian kita takut untuk melangkah, kita takut berjalan, terlalu banyak ini, itu, dan lain sebagainya. Kita belum ada dalam Yesus. Belum ada dalam Yesus. Kalau saudara sudah ada di dalam Yesus, saya tadi sampaikan, irasan-irasan hati Yesus itu menjadi irasan yang sama dengan hati saudara, sehingga saudara tahu, oh ini Allah yang bekerja, maka saya melakukannya. Kalau saudara banyak intimidasi yang saudara belum menang dalam kehidupan saudara, ayo dibersihkan. Ayo dibersihkan. Terus-menerus dilepaskan, didoakan, dipatahkan. Sehingga saudara sungguh-sungguh dapat mengalami kemenangan di dalam setiap proyek yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara sudah ada di dalam Yesus, maka saudara akan mengerti proyek apa yang sedang saudara kerjakan, untuk siapa saudara sedang mengerjakan proyek tersebut. Proyek tersebut. Tapi kalau saudara cuma sekedar di luar Yesus yang tadi saya sebut melekat, yang sering dipakai perkataan ini, dan ini adalah perkataan yang perlu dikoreksi karena tidak tepat. Ada banyak mungkin saudara pernah melihat renungan atau mendengar khotbah tentang melekat, tentu maksudnya baik, tapi ini bukan diksi yang tepat untuk menggambarkan ayat ini. Karena melekat itu bukan Tuhan, bukan sekedar yang Tuhan kehendaki. Ini masih kurang. Tuhan menghendaki di dalam, tinggal. Ya, bukan sekedar ada di ruang, bukan cuma sekedar di luar rumah. Ya, melekat tuh. Saudara bisa tempel brosur di depan rumah gitu kan ya. Ya di depan rumah kita suka ada orang-orang tempel brosur, catering, catering gitu ya, suka taruh gitu. Saudara bisa taruh, itu melekat. Tapi kalau saudara tinggal di dalam, saudara ada di rumahnya, di dalam rumahnya. Nah, ini kata tinggal di dalam kitab yang sudah kita baca tadi, Yohanes 15, 4 sampai 5. Bagian dalam pokok anggur itu. Ini kata tinggal, yaitu membuat Yesus itu menjadi rumah bagi kita. Ini identitas, identitas saudara. Kalau saudara tahu, saudara sudah hidup dalam identitas itu, maka saudara benar-benar memahami seisi rumah itu maunya apa. Jangan jadi orang-orang yang kemudian, kalau sekarang tuh banyak kan anak-anak ya, eh, anak-anak Gen Z, anak-anak yang kemudian baru-baru ini ya, dalam usia-usia yang sangat muda saat ini, lebih banyak mengurung diri di kamar, jadi nggak tahu seluruh apa yang terjadi di rumah, gitu ya. Nah, Tuhan nggak ngendaki kita hidup seperti itu. Orang yang tinggal di dalam Tuhan itu harus tahu apa yang terjadi di dalam rumah Tuhan, yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama, pada bagian yang pertama, pastikan kalau kita mau hidup dalam proyeknya Tuhan, mengerti apakah ini proyeknya Tuhan atau bukan, sehingga kita mengalami pendanaan daripada Tuhan dalam proyeknya, yang pertama, pastikan kita sudah tinggal di dalam rumah. Ya, siapa? Yesus. Pastikan sudah. Jangan cuma melekat. Jangan cuma ada di luar rumah. Jangan cuma sekedar, saya udah di gereja kok, saya sudah melayani Tuhan kok. Belum tentu. Belum tentu sudah melayani Tuhan ada di dalam rumah. Belum tentu. Belum tentu sudah sering berdoa dan kemudian lain sebagainya. Itu sudah berada di dalam. Belum tentu. Periksalah hati baik-baik apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kalau ternyata manifestasinya, firman Tuhan selalu bilang bahwa segala sesuatu yang dilihat dari buah. Kalau ternyata buah-buah kehidupan kita ternyata melakukan bisnis dengan curang, ataupun juga melakukan bisnis untuk keuntungan diri sendiri, ya, ini yang udah ekstrim. Ataupun juga hal yang masih soft, gitu ya, apa? Ketakutan-ketakutan yang selalu hidup dalam kehidupan kita. Itu membuktikan kita belum merasa tenang ada di dalam rumah. Kalau saudara ada dalam rumah, saudara ya, ini hanya dapat dipahami oleh anak-anak. Tapi saudara di tempat ini kan punya orang tua juga toh, pernah jadi anak-anak. Ya, saya tidak tahu ya, apakah saudara punya pengalaman dalam rumah yang baik dengan orang tua, dengan papa dan mama. Tapi saya menggambarkan contoh yang baik karena Tuhan memperlihatkan itu. Bapak, Ibu, Saudara ya, seorang bapak yang ada dalam rumah itu membawa ketenangan kepada keluarganya. Ya, kehadiran bapak
Istri dan anak itu menjadi tenang ketika ada bapak di rumah. Ketika ada bapak di rumah. Itu pasti. Mau bapaknya jagoan ataupun nggak jagoan, istri dan anak jadi tenang pokoknya di rumah. Ya, ada banyak masa dalam dalam ini ya, dalam masa kanak-kanak saya ketika masih di rumah itu sering kali gitu kan, namanya kita rame ya, kita rame di rumah itu sering kali banyak orang-orang yang di ini di apa di support kehidupannya gitu ya, sama opung ataupun juga sama papa mama gitu ya. Jadi nggak cuman kami yang tinggal, tapi kami sendiri pun juga sudah rame. Kami anak-anak itu ada sekitar 5 orang gitu ya, ada 5 orang, kami 5 bersaudara. Nah, selalu perkataan mama ketika papa mama mau keluar gitu ya, misalnya lagi ada urusan keluar, meskipun tuh itu cuman cuma setengah hari keluar, tapi selalu perkataan di pagi-pagi sebelum mereka berangkat selalu dikumpulin dulu kami semua, dikumpulin, dan kemudian yang disampaikan apa? Disampaikan apa? Baik-baik di rumah ya, jangan berantem-berantem, jangan ribut-ribut. Papa mama nggak ada di rumah. Kalau ada apa-apa bahaya. Kalian jangan nyampe ketahuan kalau papa mama nggak ada di rumah. Gitu ya. Itu sering kali disampaikan seperti itu. Nah, kemudian saya tidak tahu apakah kondisi ini karena kami tinggal di daerah, jadi apa namanya tingkat kriminal memang sangat banyak di sana, gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini terjadi di rumah Bapak Ibu Saudara, gitu ya. Tapi saya menggambarkan Bapak Ibu Saudara bahwa kehadiran Bapak di rumah itu membawa sebuah ketenangan, membawa sebuah rasa aman, ya, membawa sebuah ketenangan dan rasa aman. Bahkan meskipun cuma papa yang pergi dan kemudian mama di rumah, gitu ya. Kemudian itu juga yang sama disampaikan, kalian jangan ribut, papa belum pulang, gitu ya. Nanti kalau orang tahu papa belum pulang gimana, gitu ya. Jadi maksudnya menggambarkan kalau kalau papa tidak ada di rumah kan nggak bisa terkoordinir dengan baik, gitu ya. Jadi orang bisa tahu nih, oh di rumah ini nggak ada papanya nih, nggak ada bapaknya nih, kita ganggu nih anak-anak di rumah, gitu. Ya meskipun tidak pernah kejadian, puji Tuhan, tapi itu selalu pesan yang disampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kehadiran seorang bapak di rumah itu membawa ketenangan, membawa ketenangan. Kalau ada bapak di rumah kita, saudara seharusnya tidak dipenuhi dengan ketakutan. Bukan berarti saudara tidak akan pernah takut, tapi tidak dipenuhi ketakutan, tidak dipenuhi ketakutan, ya. Saudara tidak takut untuk melangkah. Saudara ada opportunity bisnis, saudara tidak takut melangkah. Kenapa? Tanya sama bapak, tanya sama bapak. Bapak yang lebih pengalaman, gitu. Bapak yang lebih pengalaman, tanya sama bapak. Saudara punya ini itu segala macam, ada orang yang bisnis saudara mandek dan lain sebagainya, saudara tidak khawatir. Kenapa? Tanya sama bapak. Bapak yang lebih pengalaman, gitu loh. Apalagi bapak di surga, gitu loh. Apalagi bapak di surga. Kalau saudara tinggal di rumah, pasti ada bapak, gitu loh. Pasti ada bapak. Kalau saudara tinggal di rumah, kalau saudara cuma melekat ada di luar rumah, saudara brosur, tidak diperhatikan, bahkan seringkali dibuang, gitu ya. Ada banyak brosur yang muncul di jendela ataupun juga di pintu tempat kami tinggal. Itu seringkali saya tidak baca karena saya tahu udah ini brosur gitu. Saya cuma ambil taruh ke tempat sampah, gitu ya. Karena saya tahu saya tidak butuh itu, gitu loh. Dan kadang kali juga malas untuk baca, gitu ya. Ya saya mohon maaf kalau ada yang melakukan dan kemudian saya ini ya. Tapi saya percaya rumah Bapak Ibu kan jauh dari saya. Jadi pasti bukan di rumah saya Bapak Ibu melakukannya. Tapi intinya, Bapak Ibu Saudara yang saya mau sampaikan, kalau tinggal di rumah ada Bapak tuh, tanya sama Bapak. Ini hanya komunikasi yang bisa dilakukan kalau saudara ada di dalam, yaitu tinggal dalam pokok anggur itu. Tinggal dalam pokok anggur itu. Saudara punya akses segala hal yang ada dalam rumah. Segala hal yang ada dalam rumah saudara mungkin tersedia dengan baik, tapi itu tidak akan lebih daripada apa yang ada di rumah Tuhan, apa yang ada dalam pribadinya Tuhan. Jadi saudara mau supply apa? Ada di rumah toh, pokok anggur. Dia memberikan sumber segalanya untuk pertumbuhan saudara, untuk saudara hidupnya berbuah. Kalau saudara mengerjakan proyek di luar rumah, nggak akan disupport. Tapi kalau saudara mengerjakan proyek yang memang datang daripada rumah itu, saudara akan disupport, didanai. Saudara akan didanai. Meskipun sekarang tabungan saudara nol, meskipun tabungan saudara sekarang minus mungkin, tapi akan didanai. Pasti didanai, saya percaya. Kalau memang itu saudara mengerjakan proyeknya Tuhan.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dalam Efesus 2 ayat ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Setiap apa yang saudara mau lakukan, kerjakan untuk Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan bagian yang lain sudah dipersiapkan sebelumnya. Allah sudah tahu kalau di dalam kitab Filipi dikatakan foreknow, pengetahuan sebelum. Allah sudah mempersiapkan itu untuk saudara lakukan, kerjakan. Ia mau supaya saudara hidup melakukan pekerjaan baik yang Tuhan mau, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara baca dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa Allah memberikan kita kasih karunia di dalam keselamatan dan kemenangan. Ia melimpahkan kita untuk hidup di dalam Tuhan. Dan ia mau untuk kita hidup mengerjakan segala kelimpahan, kemenangan, kehidupan, keselamatan yang dia telah lakukan bagi kehidupan kita sebelumnya. Apa yang sudah diselesaikan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib bukan cuma masalah dosa, tapi manifestasi daripada dosa. Manifestasi dosa bermanifestasikan kutuk kemiskinan, bermanifestasikan kutuk-kutuk perampasan, kutuk penipuan, kutuk hutang piutang, dan lain sebagainya. Dan itu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Sehingga saudara yang seharusnya sudah hidup di dalam kemenangan yang sudah Allah berikan sebelumnya, saudara pasti dapat berbuah dengan baik di dalam kehidupan saudara. Saudara pasti mengalami pendanaan yang melimpah bagi keuangan saudara, bagi kehidupan saudara. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Tapi saudara harus melakukan pekerjaan baik tersebut. Ya, pekerjaan baik apa yang dimaksud di dalam ayat ini? Bukan cuma soal keselamatannya, tapi juga buah-buah kemenangannya. Ya, kita sudah belajar, sudah sering kali saudara diingatkan tentang already but not yet, ya, sudah disediakan namun belum termanifestasikan. Inilah kehidupan pekerjaan dalam identitas kita yang harus kita lakukan, ya. Kalau saudara hidup di dalam proyeknya Tuhan, maka saudara harus mengerti apa yang Tuhan sediakan dalam proyeknya. Tujuan proyeknya ini apa? Ya, tujuan proyeknya apa? Saudara tahu enggak proyek yang saudara saat ini sedang kerjakan itu tujuannya apa? Cari uang, misalnya. Wah, kalau cuma sekedar cari uang, itu proyeknya Tuhan bukan? Bayar hutang. Waduh, kalau cuma sekedar bayar hutang, proyeknya Tuhan bukan? Ih, seperti apa? Coba saudara berdoa terkait dengan hal-hal tersebut. Bukan berarti Tuhan tidak mau saudara bekerja pada bagian ini, tapi seringkali hati kita yang serong. Seringkali hati kita yang serong. Tuhan sudah memberikan kita pekerjaan yang baik, tempat yang tepat untuk melakukan bisnis dan pekerjaan, tapi hati kita yang serong. Hati kita yang belum dibukakan. Sehingga kita masih melakukan sebuah pekerjaan dengan cara-cara yang tidak Allah kehendaki. Saudara, saudara harus melakukan pekerjaan saudara dengan mengerti tujuan apakah yang Allah kehendaki bagi bisnis pekerjaan saudara. Apa yang Allah kehendaki? Hidup dalam identitas itu penting, saudara. Kalau saudara sudah hidup dalam identitas yang tadi adalah di dalam, yang berada yang bertinggal di dalam di rumah Tuhan, di pribadinya Tuhan, maka saudara jangan cuma sekedar tinggal, tapi berfungsi. Saudara tidak mau toh, saudara punya anak kemudian males-malesan cuman ada di kamar, tidak mau, ya, tidak mau. Saudara tidak mau kan, saudara punya anak, kemudian bangunnya siang terus, gitu. Tidak mau, gitu ya. Saudara tidak mau kan punya anak, kemudian tidak mau melakukan apa-apa. Dibilangin selalu ngomel, gitu. Tidak mau, gitu loh. Tidak mau. Saudara pasti mau punya anak-anak yang melakukan pekerjaannya dengan baik, berfungsi dengan baik. Ya, loh kan ada pembantu, ngapain suruh anak? Aduh, saudara sedang bukan memuridkan ya, kalau seperti itu ya. Kami di rumah saudara, dari kecil itu, kalau liburan tuh bukan liburan. Jadi kalau libur sekolah itu
Apalagi waktu itu kalau misalnya campur puasa dan lebaran tuh bisa 2 bulan lebih gitu ya, pernah mengalami itu. Ya paling minimal 1 bulan lah libur sekolah. Itu kalau libur sekolah, itu paling kami liburan ke pantai dan lain sebagainya itu paling cuman 1 2 hari, Bapak Ibu. Sisanya di mana? Sisanya di mana? Sisanya di kebun. Ya, sisanya di kebun. Kalau liburan adalah sesuatu yang saya tidak pengen. Kenapa tidak pengen? Karena kalau saya sekolah, saya berangkatnya jam 7, tapi kalau saya liburan, saya harus berangkat setengah 6 pagi. Ke mana? Ke kebun. Gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi saya lebih bekerja keras kalau liburan. Saya tidak suka liburan. Gitu loh. Saya tidak suka waktu-waktu liburan sekolah, waktu-waktu liburan apa. Nggak suka. Kenapa? Karena itu bagi saya, ini bukan liburan. Gitu loh. Ini bukan liburan. Tapi saudara, setelah saya dewasa, saya mengerti bahwa benih-benih harus bekerja dengan baik, dengan keras, dengan rajin yang ditanamkan sama orang tua saya, ya, dari kecil. Itu berbuah dalam kehidupan saya. Ketika saya sudah hidup sendiri, ketika saya berkuliah mulai hidup sendiri, itu semuanya menjadi sebuah hidup yang terus dilakukan. Ya, saya tidak jadi malas-malesan, tidak jadi orang yang terus apa cepat-cepat berpangku tangan, berpangku kaki, tidak cepat-cepat untuk mudah melakukan sesuatu yang santai-santai, enggak, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap orang tua, setiap anak-anak Tuhan yang mengenal hatinya Tuhan, pasti tidak mau anaknya itu menjadi anak yang pemalas. Pasti mau anaknya berfungsi. Ya nggak usah, nggak dihitung kerjaannya itu mau sebagus apa, tapi ini berfungsi dulu deh, gitu loh. Berfungsi dulu deh. Tahu nyuci piring, tahu untuk bantu orang tua, segala macam. Nggak usah bilang sempurna tugasnya, tapi berfungsi dulu. Tuhan juga mau setiap kita berfungsi. Saudara sudah terima keselamatan dan buah-buahnya, toh berfungsi nggak untuk melakukan pekerjaannya? Berfungsi nggak? Jadi lihatlah pekerjaan yang saudara lakukan sekarang adalah fungsional daripada kemenangan yang saudara sudah terima. Jadi ketika saudara berbisnis, saudara tidak berbisnis dengan iman kekalahan. Iman kekalahan itu berbisnis untuk mencari uang. Iman kemenangan berbisnis karena tahu Tuhan menyediakan berkat di sana. Amin. Jadi saudara jangan berbisnis dengan iman kekalahan. Iman kemenangan. Saya tahu Tuhan tuntun saya karena Tuhan perintahkan ini, saya berfungsi sesuai dengan job desk yang Tuhan berikan dalam panggilannya untuk saya mengerjakan proyeknya Tuhan, maka penyediaannya pasti terjadi. Butuh ketaatan melakukannya, bahkan meskipun saudara belum melihat buah-buahnya. Tapi ketika ketaatan itu saudara terus lakukan, saya yakin dan percaya ada buah-buah yang kemudian semakin besar, melimpah, semakin banyak terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Itu yang Tuhan sediakan dan kemudian juga saya lakukan dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara, dalam berbisnis, dalam melakukan pekerjaan. Tuhan itu bela orang-orang yang mengerjakan proyeknya, yang berfungsi. Ya, kalau saudara kerjaannya cuma ngeluh-ngeluh aja, nggak berfungsi. Kalau saudara ngerjaannya cuman takut-takut aja, nggak berfungsi. Kalau saudara kerjaannya cuma sekedar, aduh ini gimana, ini gimana, ini gimana, nggak berfungsi. Bekerjalah, berfungsilah dengan baik. Berfung Berfungsi selalu erat kaitannya dengan tindakan. Iman saudara tidak komplit kalau saudara hanya ada dalam hati dan perkataan, tidak berbuah dalam tindakan. 3 aspek iman yang terus-menerus saudara perlu ingat ya, yang kita sudah belajar bersama. Ada dalam hati, ada dalam perkataan, dan kemudian dalam tindakan. Kalau saudara tidak bertindak dalam kitab Yakobus, iman mati. Ya, puji nama Tuhan. Di dalam bagian yang terakhir, saudara, Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan tuh mau kita tuh berbuahnya banyak, 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 bukannya sedikit. Ini bukan cuma sekedar buah keselamatan, tapi juga buah-buah tadi yang sudah saya perkatakan, yang dihancurkan sama pekerjaan setan.
Tuhan mau ndak saudara hidup berkelimpahan? Mau. Efesus berkata demikian, segala berkat yang ada dalam sorga yang terkandung dalam nama Kristus Yesus menjadi nyata bagi setiap kehidupan kita. Tuhan mau ndak? Mau. Tuhan mau saudara berfungsi dan kemudian berbuah banyak dalam kehidupan saudara. Saudara punya iman nggak terhadap hal ini? Kalau saudara nggak punya iman terhadap hal ini, repot. Ya, saudara punya iman nggak? Ketika saudara bekerja dan melakukan bisnis saudara, saudara percaya nggak ada berkat Tuhan di sana? Percaya nggak? Kalau nggak percaya, saudara harus berdoa. Karena ada penghalang berkat yang membuat saudara nggak mengalami berkat Tuhan di sana. Saya pernah sampaikan ya, eh, ceritakan tentang story yang sebelumnya, tentang masa-masa di mana saya pernah ragu mengerjakan bisnis yang Tuhan percayakan, gitu ya. Dan di dalam masa-masa ragu itu, justru saya kemudian tidak mendapatkan klien-klien lagi. Yang biasanya setiap klien, setiap bulan atau 2 bulan gitu ya, selalu ada klien baru, setiap ada klien yang keluar, kemudian ada klien yang masuk lagi, 2 kali lipat, selalu seperti itu pola yang Tuhan kerjakan. Kemudian ada tiba satu masa, saya kemudian mengalami keraguan, Tuhan, apa ini ya? Aduh, ini udah ada AI. Aduh, masa depannya gimana ya dalam hati, gitu ya. Tuhan, bisnis apa yang saya bisa lakukan ya? Segala macamnya. Ada masa itu dulu pernah terjadi. Saya pernah ceritakan sama saudara. Dan kemudian manifestasi yang terjadi apa ketika saya ragu-ragu dan kemudian tidak terus melakukannya dengan baik. Apa yang terjadi? Akhirnya dalam beberapa masa klien tidak datang-datang lagi. Kemudian dalam beberapa masa klien keluar tidak ada bertambah lagi. Itu terjadi. Kemudian saya sadar, oh saya bersalah di hadapan Tuhan. Kemudian saya bertobat. Saya bertobat dari keraguan saya dan kemudian melihat, Tuhan, ini bisnis yang Tuhan percayakan, Tuhan mau saya mengerjakannya. Setelah itu, kemudian Tuhan tambahkan 2 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Sampai dengan hari ini terus, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara jangan ada keraguan ketika Bapak Ibu Saudara mengerjakan bisnis pekerjaan saudara. Kalau ada keraguan gimana? Patahkan, ya. Patahkan kalau ada keraguan. Saudara harus berdiri dalam iman kemenangan, bukan iman kekalahan, bukan iman ketakutan. Orang percaya punya iman, tapi iman yang seperti apa? Iman yang seperti apa? Saudara takut atau saudara imannya kemudian dipenuhi dengan kekhawatiran atau saudara beriman karena Tuhan pasti sediakan. Maka kalau saudara sudah melakukan itu, ada 3 identitas yang penting untuk kita hidupi, saudara. Identitas hidup orang percaya berada di dalam Tuhan, dalam pokok anggur yang benar, kemudian melakukan fungsi kita dengan benar, dan kemudian barulah kita mengalami buah-buah yang banyak. Ini identitas, ya. Saudara harus berbuah banyak. Identitas, ini harus. Kalau saudara masih buahnya sedikit, Tuhan tidak mau. Tuhan mau saudara berbuah banyak. Sama seperti saudara ingin melihat anak-anak saudara mengalami hidup yang dipakai Tuhan, hidup yang diberkati, hidup yang bisa melakukan banyak hal. Sama seperti itu, Tuhan tuh senang melihat kita hidupnya berbuah banyak. Dia tidak menahan berkatnya untuk kita mengalami buah. Dia tidak menahan berkatnya. Dia tidak menahan pendanaannya. Asal, balik tadi yang saya sudah sebutkan di awal berulang kali, kita melakukan proyeknya Tuhan. Saya tutup dengan ini, Bapak Ibu Saudara. Proyek Tuhan itu adalah panggilan yang secara spesifik ada di dalam kehidupan kita. Proyek Tuhan itu sesuatu yang membuat kita mengalami pendanaan, mengalami sebuah manifestasi kelimpahan. Kalau saudara tidak hidup dalam itu, saudara akan mengalami jerih payah yang tidak menguntungkan. Saudara hanya akan mengalami jerih payah yang sia-sia. Kalau ada panggilan-panggilan secara khusus yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara, hidupi panggilan itu. Itu adalah identitas yang saudara mau, identitas yang Tuhan mau saudara hidupi. Tuhan hanya mendanai proyeknya. Dengar dengan baik tentang hal itu. Tuhan hanya mendanai orang yang hidup dalam panggilannya. Kalau saudara tidak hidup dalam panggilan Tuhan, saudara tidak akan pernah mengalami pendanaan daripada Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan sebagai hamba Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan. Saya mempercayakan Tuhan, saya tahu saya hamba Tuhan. Kalau Tuhan masih mau suruh saya kerja, sambil bekerja, Tuhanlah yang atur semuanya. Ya, percayakan saya satu hal.
Kalau saudara tanya sama saya, maunya saya apa? Maunya saya pelayanan aja. Gitu. Maunya saya pelayanan aja. Tapi Tuhan masih suruh untuk kemudian membuat dan melakukan bisnis. Itu yang saya berdoa sama Tuhan. Waktu itu. Saya berdoa sama Tuhan, kalau Tuhan mau suruh saya terus bekerja. Ya, sudah. Tuhan percayakan saya satu hal. Saya nggak ngerti apa itu satu hal itu. Saya cuma bilang seperti itu. Ya. Dan kemudian Tuhan nyatakan penyediaannya. Apakah saya kemudian lalai di dalam panggilannya untuk terus melayani Tuhan? Enggak. Saya melihat ketika saya melakukan perjanjian, memperkatakan itu di dalam doa, di dalam permohonan puasa yang saya lakukan, saya melihat bahwa Tuhan menggenapi. Bahkan di dalam pelayanan, saya merasa bahwa puji Tuhan, makin hari Tuhan mempercayakan hal-hal yang makin heran. Ya, saya tidak lalai ketika Tuhan suruh pelayanan, saya tidak menunda-nunda pelayanan. Ketika Tuhan suruh pelayanan, saya tidak halang-halangi pelayanan. Kenapa? Karena itu panggilan yang harus saya hidupi. Saudara hidup dalam panggilan Tuhan. Apa? Bukan berarti saudara harus jadi hamba Tuhan ya, hidup dalam panggilan. Enggak, tapi panggilan secara khusus apa? Yang Tuhan mau saudara hidupi dalam hidup saudara. Tuhan hanya mendanai orang yang hidup dalam panggilannya, orang yang hidup dalam proyeknya. Ya, puji nama Tuhan. Saudara sudah diberi bisnis masing-masing sekarang, pekerjaan masing-masing sekarang, mari sama-sama kita serahkan sama Tuhan ya. Minta hatinya Tuhan diberikan, dibukakan kepada kita, sehingga sungguh-sungguh kita mengerti bahwa ini kita lakukan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau ada hal-hal yang saudara kemudian di dalam pekerjaan bisnis masih mentok, masih uh, mengalami belum ada terobosan, belum ada terobosan keuangan dan lain sebagainya. Kayaknya kutub sudah dipatahkan, kayaknya dosa sudah dihancurkan, tapi kemudian masih mentok dan lain sebagainya. Balik ke poin pertama, tanya Bapa, si nama Tuhan. Saudara boleh berdoa menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Ku tahu apa berharapku, dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku, dia baik. Ku tahu
sebenarnya. Bahkan ketakutan-ketakutan yang saudara nggak sadari. Ketakutan-ketakutan yang disembunyikan.
bisnis pekerjaan ini. Bukan kami lagi bisnis ownernya. Sekarang Tuhan, sekarang Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang kami buat, langkah-langkah yang kami buat, semua berdasarkan tuntunan Roh Allah. Saudara sekarang serahkan bisnis saudara kepada Tuhan, pekerjaan saudara kepada Tuhan. Bukan aku lagi, tapi Tuhan. Ya, saat ini termaterailah setiap persembahan itu ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus, saat ini nyatakan kuasa-Mu, lawatanmu. Tingkap-tingkap langit saat ini terbuka. Berkat-berkat daripada Allah, daripada kerajaan surga, bagi setiap proyek-proyeknya Tuhan, yang saat ini Engkau pegang, bisnis-bisnis, pekerjaan-pekerjaan yang saat ini Engkau pegang, yang Engkau sendiri yang memimpin. Saat ini Roh Kudus, penyediaan itu terjadi. Saat ini ya Roh Kudus, penyediaan itu terjadi dalam nama Yesus. Penyediaan itu terjadi saat ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Setiap selubung-selubung dibuka. Penghalang-penghalang yang membuat mandek bisnis dia tidak berkembang. Setiap kementokan-kementokan yang terjadi, saat ini Roh Allah yang menerobos. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Api daripada Allah membakar setiap ketakutan, setiap kekhawatiran, setiap iman-iman yang tidak berasal dari Allah, yang tercemar. Iman-iman kekalahan itu saat ini dibakar. Iman-iman ketakutan, iman-iman kekhawatiran saat ini dibakar habis. Saat ini tinggallah kelegaan dan sukacita, berkat-berkat, iman-iman kemenangan terjadi. Terima kasih Roh Kudus, Engkau melawat setiap kami. Terima kasih ya Allah, Engkau memberkati setiap bisnis jemaat-Mu, anak-anak-Mu. Saat ini di dalam nama Yesus, kami terima itu termaterai atas hidup kami. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya tutup, Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan kesaksian ataupun juga pertanyaan, dipersilahkan Bapak Ibu Saudara. Aku ya, Chris. Ya, silakan sih. Ya puji Tuhan, gini kan waktu itu kan aku berdoa supaya dapat tim Salat Master yang berdoa bersama supernatural lah ya, dengan Roh Kudus gitu. Aku minta, tiba-tiba aku waktu itu ya dikasih tahu bukan Cisani. Padahal Cisani itu kan dia tidak tertarik lah dengan Salat Master, dengan marketing gitu kan. Terus aku berdoa lagi, akhirnya ngeliat lagi gitu kan, ngeliat Cisani lagi dan ada kata dia membantumu gitu. Nah, terus waktu itu pernah juga dengan mamanya Peter Cikeli. Nah, akhirnya kemarin tuh kita berdoa bersama nih, ya konfirmasi gitu ya. Jadi aku pas doa lihat Cikeli itu, aku lihat sapi. Aku pikir pertama tuh sapi, sapinya kan gemuk di sini di punuk gitu ya. Aku pikir sapi putih gitu. Ini kalau nggak ngerti kan bilang apa nanti Cikeli masak steak di Salad Master steak sapi gitu kan. Terus ternyata oh nanti Cikeli inilah punya duit bisa beli sapi sampai beli sapi gitu kan. Ternyata pas ngobrol Cikeli bilang oh tahun kelimpahan. Oh iya ya aku ingat soalnya aku lihat kenapa sapinya gemuk gitu kayak badannya gede kan. Terus Cisani juga pas doa ini dapat juga gitu. Ya. Jadi ya bersyukur kita jadi punya tim doa buat berdoa bersama. Ya, puji Tuhan. Kita berdoa ya buat
Ci Mariska, Ini ada Cisani juga, Mak Cikeli sih. ya, Ibu Sani dan Ibu Kelly ya. Ya, Roh Kudus saat ini datang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kemurahan Tuhan yang besar dalam kehidupan anak-anakmu, buat Cimariska dalam bisnisnya Salad Master. Engkau kirimkan orang-orang untuk boleh berbagian di dalam rencana Allah, proyeknya Allah, yaitu Ibu Kelly dan juga Ibu Sani. Roh Kudus saat ini beri ketetapan hati, iman yang datang daripada Allah, sehingga masa-masa peperangan, masa-masa penuaian, masa-masa mengalami berkat Allah itu terjadi dalam kehidupan mereka oleh karena ada pertolongan Allah. Roh Kudus, kami memberkati tim ini bisa menjadi tim yang solid, bisa menjadi tim amin. yang saling mensupport, menjadi tim yang saling bisa memberikan pengertian-pengertian yang datang daripada Allah. Amin. Saat ini di dalam Yesus, pekerjaan setan, roh huru hara, roh pertikaian, roh perpecahan, roh keuntungan diri sendiri, patah hancur di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini datang, roh Allah saat ini meneguhkan panggilanmu buat kehidupan mereka. Aku memberkati mereka dalam otoritas sebagai hamba Tuhan yang Tuhan utus saat ini di dalam segala manifestasi berkat-berkat di dalam bisnis saat ini aku mengurapi dan mengimpartasikan itu terjadi saat ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh Allah bekerja di kehidupan mereka dan biar kemuliaan, biar berkat-berkat Allah tercurah. Ada pintu-pintu yang baru, ada ladang-ladang yang baru, ada tuayan-tuayan yang baru, yang makin besar, Amin. yang Tuhan sediakan. Ada lembaran-lembaran baru di mana Tuhan menulis setiap cinta kasih Tuhan, di mana tulis Tuhan menulis setiap perkara-perkara yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan lagi masa-masa kekalahan, bukan lagi masa-masa di mana penuh dengan air mata, tapi akan muncul tunas-tunas yang terus bergelimangan, ada terus muncul tunas-tunas yang semakin besar dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Roh Kudus datang, datang dan berkuasa, datang dan lawat tim ini di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Amin. Ya, haleluya. Ya, terima Ya, kasih thank Tuhan. you ya buat kesaksiannya ya. Ya, semangat Eh, terus ya. ya Terus. sebentar guys. Tadi kan aku cerita sama aku punya dealer itu kan. Iya nanti aku mau jalani salat masa dengan mujizat. Udah dapat undangan, undangan gratis. Wah, Dari kita siapa? puji Tuhan. Da- Hah? Apa yang dapat mujizat? Kan aku bilang sama dealerku, iya aku mau Oh, oke. jalanin ini dengan mujizat gitu. Mm-mm. Terus udah dapat undangan untuk acara gitu, gratis katanya dibayarin. Nah, puji Tuhan Udah ya. dapat berkat. Terus Amin. terus berjalan dalam dalam itu Ci ya. Nah, jangan Amin. takut, jangan gentar ya, jangan Amin. khawatir, terus berjalan. Tuhan Ya, sudah kasih peneguhan berkali-kali terus Amin. ya. amin. Dalam masa-masa membuat bisnis ya, apabila ada iblis itu sering kali ya, Mm-mm. dalam masa-masa menjalankan panggilan supaya lebih gampang ya. Dalam masa-masa menjalankan panggilan, iblis itu seringkali menggoyahkan kita dengan seperti memberikan tawaran-tawaran yang lain, kayaknya ini terbuka, kayaknya itu terbuka. Tapi hati-hati, tidak semua itu dari Tuhan, tapi sebenarnya pekerjaan setan. Saya ada diserang sama pekerjaan setan seperti itu ketika saya mulai bisnis gitu ya, ketika saya mulai bisnis kemudian saya setelah itu saya dapat hikmat dari Roh Kudus. Lihat orang yang baru buka bisnis ini bentar-bentar udah mau buka bisnis itu, bentar-bentar mau buka bisnis, kemudian saya perhatikan, waktu itu saya perhatikan, waktu itu eh, istri saya sampaikan waktu itu, oh ternyata ini pekerjaan sih ya, orang yang baru buka bisnis gitu ya, belum jalan bisnisnya, tapi baru buka, tapi kemudian udah mau buka bisnis itu, bisnis ini, bisnis itu. Wah, ini harus diperhatikan. Itu biasanya pekerjaan setan yang sedang menggoda supaya kita tidak hidup dalam identitas panggilan Allah. Yang sebenarnya Tuhan mau berkati kita di situ. Nah, itu waktu itu ada masa-masa itu. Bukan berarti nanti tidak boleh buka bisnis yang lainnya, gitu ya. Bukan berarti begitu ya. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara yang punya bisnis 5, 10 gitu salah. Bukan berarti itu. Tapi ketika kita baru mulai, gitu ya, menjalankan panggilan itu. Dan kemudian ada, wah mau ini, mau itu. Itu itu pekerjaan setan yang berlaku bukan hanya untuk orang percaya. Orang tidak percaya sekalipun mengalami itu, diserang habis-habisan dalam hal itu. Saya menjumpai di sekeliling saya, anak-anak muda bangun bisnis gitu ya, apalagi dananya banyak gitu ya, support dari orang tua, dan kemudian juga tenaganya kuat. Oh, belum jalan, udah mau buka bisnis. Kemudian saya perhatikan, udah ada yang jalan akhirnya gitu ya. Nah, jadi penting untuk mengenali panggilan visi Tuhan dan hidup dalam visi panggilan itu.
Tuhan hanya mendanai proyeknya. Gitu ya. Hmm. Puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati si Mariska dan timnya. Puji Tuhan. Silahkan, apa ada lagi? Thank you, Krishna. God bless. Ya, Ibu Sani, Tuhan berkati. Amin. Saya mau nanya boleh nggak? Silakan, Ibu Desi. Ini saya mau tanya. Jadi kejadiannya beberapa hari yang lalu ada teman di kantor saya. Dia ngomong gini, eh, saya mau doa puasa Oke. eh, untuk bisa dapetin prestasi, untuk bisa dapetin yang mau dicapai lah. Hmm. Misalkan dia mau dapetin prestasi gitu ya. Kalau di kantor kita kan ngomongnya prestasi gitu ya. Cuman eh, saya tanya, hah? Jadi koko puasa cuma buat itu aja? Iya, katanya. Saya Hmm. pokoknya puasa buat mau dapetin itu gitu. Eh, Soalnya tahun lalu dia dapat pencapaian. Jadi tahun ini dia belum mencapai, jadi dia ambil eh, doa puasa gitu ya. Cuman kok hati saya tergelitik gitu ya. Maksudnya saya mau negur, maksudnya secara ini hati saya pengen, masa koko cuman doa puasa buat eh, kepentingan itu gitu maksudnya gitu. Cuman aku nggak berani ngomong karena saya takut saya salah, salah nggak ya kalau kita doa buat pekerjaan saya untuk capai untuk level tertentu. Kemudian kemarin malam waktu saya lagi baca firman, saya dapat ayat ini di Mazmur 62 di ayat 11b itu, ini tiba-tiba nongol gitu ayatnya. Apabila harta harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Saya nggak tahu nih, saya pengen diskusi aja nih ya. Eh, Apa pikiran saya yang negatif ya? Maksudnya, kok saya merasa itu kok nggak pas gitu. Eh, Boleh mungkin saya tanya Krisna mungkin punya pengalaman. Saya takut salah juga gitu. Iya. Pertama, kita pertama motivasi itu ada di dalam dasar hati. Mm-mm. Yang sering kali juga enggak terucap. Nah, jadi apakah perkataan itu datang dari motivasi yang benar dan tidak benar? Nah, kita juga tidak bisa mengklaim itu, gitu ya. Kita tidak bisa mengklaim itu karena seringkali juga kita tidak bisa benar-benar menyatakan apa yang ada dalam dasar hati kita. Maksudnya baik bisa saja, gitu ya. Mm-mm. Ya mau berprestasi supaya nama Tuhan dipermuliakan, melihat anak-anak Tuhan dipakai. Atau sebelumnya dia memang sudah ada perjanjian supaya bisnisnya diserahkan sama Tuhan. Mungkin bisa juga kan seperti itu. Nah, karena motivasi terdalam itu karena motivasi itu adanya di dasar hati dan itu yang tahu paling tahu sendiri adalah Tuhan dan manusianya itu. Nah, apa yang kemudian bisa kita kritisi apabila melihat orang-orang seperti itu? Ya kalau saya secara pribadi sih nggak ambil pusing ya, gitu. Saya lebih memusingkan peperangan yang Tuhan berikan kepada saya, gitu loh. Nah jadi saya kalau memang saya rasa itu nggak cocok sama saya, itu yang nggak usah dipakai, gitu loh. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Ibu Desi merasa bahwa itu nggak cocok sama Ibu Desi ya nggak usah dipakai, gitu. Karena saya nggak bisa mengatakan lebih jauh dari ini karena saya nggak tahu motivasi terdalamnya apa. Motivasi bisa dilihat dari buahnya kan. Itu. Kalau kita mau lihat. Nah, tapi mau lihat dari buah saya juga nggak kenal orangnya. Nah, ya Bu Desi bisa lihat dari buahnya seperti apa. Nah, sebatas itu yang bisa saya berikan pengertian. Itu guidance dari firman Tuhannya seperti itu. Jadi tidak Jadi, ada masalah. jadi mendingan kalau saya nggak tahu sih, hati saya sih merasa kok nggak pas. Itu aja sih saya Hmm. rasain. Hmm. Eh, Kalau kita udah tahu itu sesuatu nggak pas gitu, kita salah nggak sih kalau kita nggak negor gitu. Oh, Terus, eh, sesuatu yang tidak pas tidak selalu Tuhan suruh kita tegur. mm, Bisa jadi untuk pembelajaran bagi kita. mm, mm, Bisa juga seperti itu. Tuhan tuh, nah ya Daud ya. Daud itu apakah cuman Nathan yang tahu Daud salah? Enggak dong. mm, Yang tahu Daud salah itu enggak cuma Nathan. mm, Tapi Daud hanya dapat berubah ketika Nathan bicara karena itu Tuhan utus untuk bicara. mm, Jadi enggak selamanya mm, mm, orang melakukan hal yang salah, mm, mm, kemudian kita serta-merta langsung ngebum gitu ya. mm, Enggak gitu loh. Minta dulu sama Tuhan. Tuhan kasih pengertian. Ya.
Apakah memang saya yang Tuhan utus untuk bicara, untuk menegur? Apalagi misalnya sudah high level gitu ya. Dalam hal ini misalnya gereja lah, simpelnya. Hamba Tuhan, pendeta, tidak boleh jemaat asal negur loh. Itu lebih baik hamba Tuhan yang menegur ya hamba Tuhan. Itu lebih baik. Tidak boleh sembarang. Bukan berarti hamba Tuhan di atas jemaat, bukan. Tapi ada otoritas-otoritas yang sudah Tuhan berikan, gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu perlu dimengerti supaya kemudian tidak menimbulkan siak ataupun juga batu sandungan. Padahal baik maksudnya. Tapi yang jadi malah batu sandungan. Kenapa? Karena memang bukan Tuhan suruh. Gitu. Saya percaya yang tahu masalah Daud seperti itu bukan cuma sekedar Nathan, tapi banyak. Dan apakah imam atau nabi yang pada saat itu cuma Nathan? Enggak, banyak yang lain. Itu. Meskipun yang terkemuka pada saat itu Tuhan pakai Nathan. Tuhan bisa nggak pakai yang lain? Bisa. Tapi kenapa Tuhan harus pakai Nathan? Karena ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Gitu. Gitu. Jadi apa namanya? Kalau saya memilih ya, memilih untuk sebelum mulut kita bicara sama orang, bicara dulu sama Tuhan. Gitu. Nah, itu lebih baik supaya kita bisa menentukan arah. Kita harus ngomong apa enggak. Seperti itu sih. Nah, satu lagi nih terakhir. Apakah kalau misalnya eh, kita juga perlu puasa untuk pekerjaan kita gitu? Kayak misalkan ya tiap tiap orang pekerjaannya beda-beda ya. Tuntutan pekerjaan juga beda-beda gitu ya. Kalau di pekerjaan saya kan ya penilaian itu kan dilihat dari prestasi gitu ya. Kalau misalkan saya mencapai misalnya pengen capai prestasi tertentu gitu, apakah saya juga melakukan hal yang sama atau saya nggak usah doa puasa, saya melakukan aktivitas biasa aja, berdoa seperti biasa atau gimana ya? Boleh dong. Doa puasa itu kan pengkhususan diri untuk berdoa dan meminta dan mendengar suara Tuhan. Jadi ya, itu kan pengkhususan. Ya, doa puasa itu bukan menahan lapar, tapi pengkhususan diri untuk mencari suara Tuhan, mendengar suara Tuhan, untuk menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Itu ya pengkhususan diri. Itu doa puasa. Jadi boleh nggak doa puasa untuk pekerjaan? Oh, sangat boleh dong. Sangat boleh. Untuk memperoleh prestasi tertentu, oh boleh dong. Motivasinya tadi sudah ada di dalam. Fundamentalnya sudah dibentuk untuk kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dan kemudian kita ingin prestasi tertentu, namanya orang bekerja kan Tuhan juga mau lakukan itu dengan sekuat tenaga. Firman Tuhan bilang, apa yang tersedia pada tanganmu, lakukanlah dengan sekuat tenaga. Saya lupa khotbah beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan itu. Nah, jadi boleh nggak kita mengusahakan yang terbaik untuk bisnis kita, pekerjaan kita? Sangat boleh. Sama seperti anak-anak yang kemudian berdoa supaya dia dapat nilai yang baik. Dia sudah belajar, dia sudah sekolah dengan baik, tinggal waktu ujian, dia doa puasa. Gitu ya, untuk ujiannya, untuk hasil ininya segala macam. Boleh, sangat boleh. Itu menyerahkan kepada Tuhan, tidak salah. Itu bukan bukan keakuan, itu bukan untuk diri sendiri, itu bukan untuk keegoan kita kok, bukan. Asal memang kita mau melakukan itu untuk Tuhan. Nah, fundamentalnya makanya harus benar dulu dia. Itu basis. Jadi kita mencapai prestasi untuk kemuliaan Tuhan kan, Iya. bukan untuk kepentingan saya kan maksudnya itu beda tipis ya. Maka membedakannya dari buahnya. Firman Tuhan bilang di dalam firman Tuhan itu begini. Kenapa kamu berdoa tapi tidak mendapat apa-apa? Karena kamu hendak memuaskannya bagi keinginan dagingmu. Nah, jadi untuk apa kita berprestasi? Untuk apa kita berprestasi? Kalau kita berprestasi hanya untuk supaya nanti saya tambah Memuaskan. rumah, padahal sudah punya 5 rumah, supaya Iya, tambah iya, rumah, iya. bukan Tuhan yang dimuliakan, Iya. gitu ya. Nah, kalau misalnya kita, supaya misalnya, saya mau berprestasi supaya orang banyak melihat Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, saya tidak akan bisa lakukan ini. Atau misalnya memang kita ada dalam sebuah masa kekurangan Tuhan, saya lagi ada kekurangan, anak saya mau lanjut kuliah di luar, nggak Iya, ada iya. dana, gitu misalnya. Boleh nggak saya pakai ini Iya. untuk melakukan itu boleh. Tapi kalau untuk kemuliaan diri sendirian, nah itu dilihat dari Iya. buahnya. Dan kita tuh sebenarnya menyadari tentang hal itu. Iya, iya, iya. Oke, paham. Ya, Terima kasih, Krisna. sama-sama, puji Tuhan. Ya, cukup Bapak Ibu Saudara. Ada lagi? Terakhir? Kak Kris,
Ya, Bapak. Mau minta tolong, minta bantuan doa kok, Chris. Doa apa, Bapak? Tiap hari pernah cerita sama kok, Chris. Sekolahan saya ini kan mau tak jual. Apa yang mau Ini dijual, Pak? sekolahan yayasan. Oh, sekolah. Oke. Ya itu, ini tadi ada kabar hari Rabu ada yang menanyakan, ngejak pertemuan dan melihat, tapi belum menawar. Sementara dilihat dulu keadaan, cara mengajarnya bagaimana, terus nanti kita bicara ke tempat yang lain. Nah, mungkin masalah harga. Minta bantuan doa, barangkali Tuhan memberi petunjuk orang ini yang akan membeli yayasan saya, gitu, kok Chris. Oke, ya kita berdoa ya sama-sama ya. Ya, Roh Kudus saat ini jamaah dalam kehidupan Pak Hendro, dalam penjualan sekolahnya, Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang memberkati. Roh Kudus, kalau besok hari, pada hari Rabu ada pertemuan dengan seseorang di dalam proses penjualan sekolah ini, Roh Kudus yang menolong. Sehingga komunikasi yang terjadi, sehingga apapun yang boleh dikomunikasikan, Tuhan, Engkau mendatangkan orang yang memang sungguh-sungguh Engkau utus untuk boleh mengelola sekolah ini jadi sekolah yang baik, jadi sekolah yang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus berkatilah pertemuan ini, perkataan hikmat yang keluar dari lidah bibir anakmu, Pak Hendro, mengalir dan Engkau sendiri yang memimpin pembicaraan. Pembelaan-pembelaan daripada Allah mengalir sehingga hasilnya boleh baik dan memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus jamah, lawatlah perjumpaan. Biar ini boleh memuliakan nama Tuhan. Memberkati kehidupan Pak Hendro dalam kebutuhan keperluannya, dalam segala keuangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang menolong dan memberkati. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak perlu berdoa untuk benar-benar Tuhan utus orang yang memang membeli, Pak. Ya, iya, untuk iya, yang ya kok bukan cuma Chris. sekedar membeli, tapi memang dia mengusahakan dan mengerjakan itu untuk Tuhan. Ya, kalau pada Iya, akhirnya bukan orang yang demikian, maka Tuhan juga tidak akan kasih. Itu penting, Pak. Penting untuk iya, dilakukan seperti itu. Beberapa waktu yang lalu ya, saya sudah sampaikan di hari Rabu kalau nggak salah. Ada satu anak muda yang eh, berdoa untuk tanah di daerah Bandung. Nah, kemudian dia setelah lihat tanah itu bagus, tanahnya bagus, harganya cocok dan lain sebagainya. Kemudian setelah dijumpai sama pemilik tanahnya, kemudian pemilik tanahnya bilang, ini saya udah jual udah bertahun-tahun ini nggak ada yang lihat. Ya, ini kamu ini orang pertama yang nawar dan kemudian udah langsung cocok orang pertama gitu ya. Jadi memang Tuhan memberikan setiap tempat, setiap bagian itu ada orang-orang yang Tuhan kehendaki gitu ya. Nah, jadi Bapak berdoa juga untuk Tuhan boleh menyegerakan orang yang Tuhan utus, bukan cuma sekedar memberi, tapi memang Tuhan utus untuk memperbaiki sarana prasarana sekolah, apalagi sekolah itu kan fungsinya adalah untuk banyak orang ya. Di dalam firman Tuhan sekolah itu adalah media pemuritan ya, media pemuritan. Makanya ada banyak lembaga misi sekolah Kristen ya, itu lembaga pemuritan, bukan dalam artian murid guru gitu, bukan, tapi pemuritan, ada value kebenaran yang mau disampaikan di sana meskipun secara tidak terbuka begitu ya, tapi itu yang dilakukan. Nah, jadi Bapak harus mendoakan sungguh-sungguh terkait dengan hal itu, penuh dengan iman, jangan penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran ya Pak ya. Ya, iya, puji Tuhan. amin. Ya, Tuhan berkati Pak Hendro. Amin. Terima kasih kok Chris. Sama-sama Selamat Pak. sore. Ya, Iya, sama-sama. Ya, puji nama iya, Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini ya. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan Allah kami yang layak terima segala pujian, yang layak terima segala hormat, yang layak terima segala kemuliaan. Kami mengucap syukur bahwa pertemuan yang manis dan indah Engkau sediakan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh dibekali untuk pekerjaan kami, untuk bisnis kami selama yang kami Tuhan percayakan buat kehidupan kami. Kami telah menyerahkan itu semua dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memimpin kehidupan, pelayanan, pekerjaan, bisnis kami di dalam apa yang kami kerjakan selama 1 minggu ke depan. Roh Kudus, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus kami mau tutup pertemuan kami pada sore hari ini. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus,
pertolongan yang manis dan indah daripada Roh Kudus terus mengiring seluruh kehidupan kami, sehingga apapun yang kami perbuat dan lakukan dengan tangan kami terus dibuat berhasil untuk nama Tuhan. Kemanapun kami melangkah dan berjalan, ketika kami berhenti, ketika kami berjalan bahkan berlari, terus nama Tuhan dipermuliakan, dan tempat-tempat yang kami diami adalah tempat-tempat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini berkat ini mengalir daripada kerajaan Allah menjadi nyata, seperti Ishak yang diberkati, yang menanam benih dan menuai ratusan kali lipat, seperti Ayub Abraham yang mengalami kelimpahan bagi bangsa-bangsa, seperti Yabes yang diberkati dengan diperluas daerah pelayanannya. Saat ini segala panggilan Allah yang saat ini telah diteguhkan menjadi berkat yang nyata, menjadi kemuliaan yang nyata, ada buah-buah yang melimpah dan banyak di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang percaya dan terima berkat Tuhan berkata, haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Hmm. Amin.